Ya, Barat harus berpikir ini gawat. Bagaimana tidak? Di sela kunjungannya ke Vietnam yang disambut hangat oleh Vietnam, Putin menegaskan Rusia bisa mempersenjatai Korea Utara dengan rudal dan senjata apapun yang mereka mau. Dia menegaskan Rusia berhak mengirim senjata ke negara-negara sekutunya, termasuk Korut. Belum lagi terhitung Iran ya. Dan lebih jauh memberikan teknologi persenjataan ke negara-negara anti Barat. Atau lebih jauh memberikan teknologi persenjataan ke negara-negara anti Barat agar mereka dapat memproduksinya sendiri. Putin tentu saja berdalih jika Barat dapat dengan bebas memberikan Ukraina senjata ketika berkonflik dengan Rusia, mengapa Rusia tidak bisa mempersenjatai para sekutunya? Tampaknya Barat harus memikirkan hal ini jika ingin kedamaian dunia berlanjut seperti moto mereka, seperti slogan mereka. Maka kekerasan bersenjata sudah pasti akan meluas, menimbulkan kerusakan jika dimodali dengan senjata yang membunuhi kemanusiaan. Tampaknya Putin ingin menegaskan bahwa Rusia tidak memulai cara geng-gengan seperti Barat. Rusia hanya meniru Barat, bahwa kebiasaan premanisme, main keroyokan, Amerika lah championnya. Itu artinya Rusia bisa mempersenjatai Hizbullah, mempersenjatai Suriah, Iran, Al-Qassam, dan Hamas. Dan masih banyak lagi negara-negara tetangga Amerika Serikat yang bersekutu dengan Rusia. Baru-baru ini misalnya kapal nuklir Rusia telah berlabuh membawa senjata berat ke Kuba. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah rudal. Tapi seperti biasa Barat selalu meremehkan Rusia. Namun baru-baru ini Amerika baru menyadari satu hal lagi yang serius. Cina menyediakan pelabuhan untuk menjadi tempat berlabuh kapal kargo Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena terkait transfer senjata dari Korea Utara ke Rusia. Informasi tersebut terungkap dalam sejumlah citra satelit yang diperoleh oleh Reuters di tengah meningkatnya kekhawatiran Amerika Serikat terkait dukungan Beijing terhadap perang Moskow di Ukraina. Cina ternyata ya melindungi Rusia, ya sekutunya, wajar. Pada dokumen terkait ya, berita ini ada pada dokumen terkait di Februari 2004. Ini jelas menjadi masalah yang serius. Dunia telah bergerak diam-diam menjadi semakin berbahaya bagi Barat ya, bukan hanya bagi Barat ya, tapi bagi dunia, bagi Rusia, bagi Cina. Dan kesalahan ini selalu ditimpakan kepada negara lain oleh Barat karena mereka merasa negara kuat. Pokoknya Barat benar. Aturan yang pro Barat harus dipatuhi. Narasi yang pro Barat juga harus didengarkan. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa dunia telah berubah. Dan benar saja, salah satu sekutu Barat yang juga tetangga dan saudara serumpun Korea Utara sendiri ya, notabene-nya, yakni Korsel, berjanji akan mengirim senjata dan peralatan militer guna membantu Ukraina. Ini benar-benar perpecahan serius. Akar dari perpecahan Korut dan Korsel sendiri penyebabnya adalah Barat. Setelah Perang Dunia Kedua ya, akibat dari penjajahan ini ya, Korsel tidak bisa disalahkan. Korut juga sama-sama benar. Sama-sama ingin membela diri, sama-sama membutuhkan sekutu. Terlepas dari apa keyakinan mereka. Ini bukan masalah misalnya agama, misalnya ideologi. Tapi sekali lagi, akar permusuhan dua bangsa serumpun negara di Asia ini. Dari mana? Kita juga akan merujuk dari mana ya? Contoh, dari mana penderitaan rakyat Palestina berawal? Ya dari Barat. Jika Barat tidak mensponsori ya Zionis, jika kebenaran ada, tapi faktanya kebenaran adalah tidak ada. Keadilan sama sekali tidak didapat di sana. Sebenarnya Barat juga harus belajar bagaimana kerasnya usaha mereka menggulingkan Bashar al-Assad. Namun selalu gagal karena dilindungi oleh Rusia. Ini kenapa? Ini karena Rusia meniru Barat. Barat juga menyadari betapa konsistennya Rusia. Nah, kedua belah pihak sekarang konsisten, sama-sama bersekutu, sama-sama saling melindungi sekutunya. Akhirnya nanti sama-sama berperang. Baru-baru ini misalnya Rusia menambah kekuatan tempurnya di perbatasan Suriah dengan Israel yang membuat Israel cemas. Rusia juga membangun pangkalan rudal untuk melindungi langit Suriah di Aleppo. Oke, kita akan tunggu perkembangannya. Cukup sekian dulu, nanti kita akan sambung lagi pada perkembangan berikutnya.